Salve Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bila engkau sukses dan terpandang, semua orang mau menjadi saudaramu. Tapi saat engkau terpuruk, saudaramu pun mungkin tidak mengakuimu sebagai saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, hukum salib adalah hukum yang paling keji dan hina pada zaman Yesus. Orang yang dijatuhi hukuman salib sudah dipastikan oleh pengadilan adalah orang yang melakukan pelanggaran yang sangat berat. Saat ada orang yang dijatuhi hukuman salib, biasanya para kerabat dekat akan menghindar dari tempat proses penyaliban itu agar mereka tidak mengalami imbas dari orang yang dihukum tersebut. Yesus juga menjalani hukuman salib. Walaupun dakwaan yang diberikan kepada Yesus bermuatan fitnah dari tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Pilatus menjatuhi hukuman mati walau dia sendiri tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Keputusan Pilatus tidak lebih kepada rasa takut akan rongrongan masyarakat yang telah diprovokasi oleh ahli-ahli Taurat. Dalam perjalanan salib Yesus menuju puncak Golgota, Maria ibu Yesus dengan hati yang tercabik-cabik tetap setia menemani Yesus dalam perjalanan salibnya, bahkan sampai Yesus wafat. Menjelang saat-saat terakhir, dari atas salib Yesus melihat ibunya, Maria saudara ibunya, istri Kleopas, dan Maria Magdalena ada bersama-sama di bawah salib. Ketika melihat ibunya dan murid-muridnya yang ia kasihi, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada muridnya, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Yesus merasakan kepahitan di hati ibunya karena akan kehilangan anak satu-satunya. Itu sebabnya dari atas salib, Yesus mensahkan bahwa murid-muridnya adalah anak-anak ibunya. Karena secara duniawi, Ibu Maria sangat kehilangan dengan wafat putranya Yesus Kristus. Sebagai anak, Yesus juga peduli dengan psikis ibunya. Andai Maria punya anak lain selain Yesus, tentu Yesus akan meneguhkan hati Maria saja, lalu berpesan kepada saudaranya agar menjaga dan merawat Bunda Maria. Tetapi karena Yesus adalah anak tunggal, tidak punya saudara, itu sebabnya sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus merasa perlu mensahkan murid-muridnya menjadi anak bagi ibunya. Tidak sampai di situ, Yesus juga berpesan pada murid-muridnya bahwa Bunda Maria adalah ibu mereka dengan berkata, "Inilah ibumu." Artinya, sejak saat itu murid-murid Yesus dengan penuh tanggung jawab harus menjaga Ibu Maria sebagai ibu mereka. Dan mereka semua adalah saudara karena sama-sama anak Bunda Maria, walau bukan anak secara biologis. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, peristiwa ini adalah bukti bahwa
Yesus sangat mencintai ibunya, yaitu Bunda Maria. Ini juga membuktikan bahwa Yesus adalah anak tunggal dari Bunda Maria yang tidak mempunyai saudara-saudari. Namun, akhir-akhir ini Bunda Maria menjadi korban fitnah karena disebut punya anak-anak selain Yesus. Meskipun Yesus sendiri dari atas salib telah menyatakan secara implisit bahwa dia adalah anak tunggal dari Bunda Maria, hingga Yesus merasa sangat perlu menitipkan ibunya kepada murid-muridnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari kepedulian Yesus pada ibunya, Bunda Maria, pantas menjadi contoh bagi kita untuk juga menghormati dan mencintai Bunda Maria sebagai satu-satunya wanita yang sangat spesial bagi Allah. Dari kesetiaan Bunda Maria, kita mendapat teladan kesetiaan kepada Yesus. Walau kita harus menanggung hinaan, cercaan, dan berbagai kesulitan, tetaplah setia pada Yesus Kristus yang telah menanggung semua derita untuk keselamatan kita. Amin. Tuhan memberkati.